Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Ada seorang dilahirkan dengan kelainan syaraf yang langka. Penyakit ini menyebabkan semua syaraf pendeteksi rasa sakit di tubuhnya tidak berfungsi sama sekali. Ia dapat merasakan sentuhan, tapi otaknya tidak dapat menerima sinyal bahwa ia sedang kesakitan. Jadi jika kakinya patah atau menaruh tangannya di atas plat panas, ia tidak akan merasakan apa-apa. Ketika dokter bertanya, apa yang kamu rasakan ketika jatuh dan terluka? Ia menjawab, rasanya seperti ingin menangis tapi tidak bisa. Ia bahkan pernah menggigit benda keras sampai giginya copot tanpa meringis kesakitan. Bahkan sewaktu masih bayi, ia mencolok mata kirinya dengan jarinya sampai buta, juga tanpa merasa kesakitan. Ketidakmampuan mengalami rasa sakit ternyata mengancam keselamatan nyawanya. Kondisi seperti ini dialami orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 4 ayat 19 berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan yang tumpul membuat mereka tidak memahami betapa seriusnya dosa dan betapa mengerikannya konsekuensi dosa. Dengan perasaan yang tumpul, seseorang akan senang melakukan dosa tanpa merasa ada yang salah dan terus melakukannya yang ternyata membahayakan dirinya sendiri. Seperti orang yang saraf perasa sakitnya tidak berfungsi sehingga ketika mencolok matanya sampai berdarah dan buta pun ia tidak merasa apa-apa. Setiap langkahnya makin menjauhkannya dari Allah. Jika terus seperti ini, perjalanannya berujung pada maut. Tapi Alkitab berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Iman kepada Yesus membuat kita diampuni dan diterima kembali. Kita dimampukan Roh Kudus mengatasi perasaan yang tumpul dengan berupaya mempertajam kepekaan kita akan dosa. Dengan cara yang pertama, belajar mengenal Tuhan, mendengar dan menerima firman. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Perbanyak waktu untuk mendengar dan menerima firman. Kita akan makin dekat, makin kenal dengan Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan kita dan akan makin mengasihinya. Kedekatan membuat kita peka akan Tuhan dan peka terhadap dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, berupaya menanggalkan dan meninggalkan kebiasaan dosa, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Melakukan dosa terus-menerus akan menumpulkan perasaan nurani kita. Maka kita harus menanggalkan kebiasaan dosa untuk menajamkan kepekaan kita akan dosa dan menjauhinya. Supaya kamu dibaharui dari dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika firman Tuhan menguasai kita, maka kita dimampukan mengasihi Tuhan, dimampukan mengasihi sama, dan perasaan kita tidak tumpul, tapi mempunyai kepekaan atas dosa. Dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau dan kami rindu hidup kami terus-menerus diperbaharui. Kami mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kami mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa. Kami mau meningkatkan kepekaan kami akan dosa supaya kami menjauhi dosa. Karena Engkau sudah mati bagi kami dan menebus dosa kami sehingga kami dimampukan Tuhan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau buang segala perasaan yang tumpul terhadap dosa, tapi kami mau peka dan kami mau lakukan firman di dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.